Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu, anak ustaz kalian yang kelas 9 sekarang ya, kita pelajaran Qawaidul Fiqih. Silakan dibuka bukunya, kita lihat dulu hadis 5 Prasetyo dari Ude sudah masuk. Terus ada Najwa Harahap. Kodri Alfi Syahri 9B reguler Ude, reguler ya. Supron Triandani ada sekitar berapa orang ini? 28 orang ya, banyak sekali ya siswanya yang melihat pelajaran hari ini. Qawaid Fikih Fozali Nur, Oke Malik Ibrahim, dia Hidriya. Dan kita ketemu Ustaz ya, dengan siswa kita 31 kelas nih. Ya, nanti mereka akan bisa menyaksikan. Yang saja gitu ya. Oke, kita masuk. Silakan dilihat materi yang sudah dibagikan kepada Ustaz Bagus. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Adik-adik yang kami sayangi, bahwa kami telah mengirimkan materi pembelajaran Qawaid Fikih yang akan kita bahas pada hari ini. Sudah dibarisi, lalu kalian nanti terjemahkan dan silakan saksikan dan dengarkan bagaimana maksud pembahasan yang kita bahas pada hari ini. Oke, kita mulai dengan lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Al-qa'idatu tsalitsatu. Al-qa'idatu sadisatu, kaidah yang ketiga. Ya. Al-itharu fil qurabi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Al-itharu, mengutamakan orang lain. Al-ithar, lebih mengutamakan orang lain. Fil qurabi, fi pada, qurabi ibadah ya, mengutamakan orang lain dalam hal ibadah, makruhun, hukumnya makruh. Wa fi ghairiha, dan pada selainnya ibadah, di luar ibadah, mahbubun. Mahbubun, lebih dicintai, boleh dilakukan. Nah, jadi kaidahnya itu al-itharu fil qurabi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Lebih mengutamakan orang lain dalam hal ibadah, makruh, hukumnya makruh. Wa fi ghairiha, tapi pada selain dari ibadah, di luar dari ibadah, mahbubun. Nah, bagaimana contohnya? Ini nanti kita jelaskan contohnya. Tetapi kita berikan dulu dalilnya apa. Bisa setiap kali pasti ada dalilnya. Nah, jadi seperti apa? Dari mana? Di dalam surah Al-Hasyr ayat 9 Allah berfirman, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, wa yu'thiruna, dan mereka lebih mengutamakan orang lain, ya, ala anfusihim, atas diri mereka. Mereka ini kaum Ansor. Iya, kaum Ansor. Jadi kaum Ansor lebih mengutamakan orang lain, ala anfusihim, ketimbang diri mereka sendiri, walau kana bihim, meskipun mereka khasasah, lebih membutuhkan, ya. Padahal mereka juga perlu, tetapi mereka lebih mendahulukan orang lain. Nah, bagaimana kok bisa turun dari ayat ini? Dalil sebagai dalil. Asbabun nuzulnya bagaimana? Nah, satu ketika baginda Nabi Muhammad SAW telah hijrah ke kota Yathrib. Nah, jadi dulu ketika Nabi hijrah, namanya kota apa? Kota Yathrib, belum kota Madinah. Yathrib, kota apa itu? Kota yang penuh wabah segala macam, yang jelek-jelek lah pokoknya.
Nah, jadi diganti namanya oleh Nabi Al-Madinatul Munawwarah, kota yang penuh dengan berbagai macam ilmu pengetahuan dan akhlak yang baik. Nah, jadi ketika Nabi melakukan hijrah ke kota Madinah, satu ketika ada seorang sahabat dari kaum muhajir, Muhajirin orang yang hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Nah, jadi selanjutnya datang tamu ini kepada Rasulullah. Jadi selanjutnya Rasulullah ini ada urusan, ya. Lalu dikatakan kepada sahabat Ansor, wahai sahabat Ansor, siapakah yang mau menerima tamuku? Nah, jadi tak ada yang menjawab. Ternyata ada satu orang Ansor yang mengatakan, aku ya Rasulullah. Siapa itu? Namanya Abu Tolha. Ya, jadi saat itu Nabi kedatangan tamu, lalu tamu itu diserahkan kepada Abu Tolha. Menyerahkan diri dia. Iya, menawarkan diri. Aku saja ya Rasulullah yang akan menerima, menjamu, melayani tamu kamu ini. Ya udah, silakan bawa ke rumahmu. Nah, pada saat itu sahabat Ansor yang menerima tamu Rasulullah ini juga dalam keadaan apa istilahnya? Sulit, ya. Tidak punya makanan, artinya sedikit lah, hanya untuk untuk dia, anaknya dan istrinya, dan juga terbatas. Tapi karena tadi dia terima tamu Rasulullah, maka makanan yang mereka miliki diberikan semua kepada tamu. Mereka nggak makan. Iya, jadi bagaimana mereka mengakalinya? Dan istri sahabat Ansornya pun juga tadi berkata, wahai suamiku, kita sini udah nggak punya makanan lagi. Makanan ini hanya cukup bagi kita dan anak. Bagaimana cara kita? Udah, kamu silakan masuk ke dalam kamar, tidurkan anaknya, udah, baru nanti kalau seandainya ditanya oleh tamu kita, kamu sudah makan, kamu pura-pura betuli lampu dah. Nah, jadi ternyata begitulah mulianya orang yang beriman itu, ya, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Ternyata sampai begitunya dia lebih mengutamakan tamu Rasulullah SAW, memuliakan tamu ketimbang dirinya sendiri, padahal dia juga butuh makanan itu. Nah, jadi berdasarkan kejadian ini maka turunlah ayat wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka mendahulukan, lebih mengutamakan orang lain ala anfusihim ketimbang diri mereka, walau kana bihim khasasah, meskipun keadaan mereka itu juga perlu membutuhkan. Nah, jadi inilah dasar, ya, dari kaidah al-itharu fil qurabi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Tentang al-isar, ya. Ya, mendahulukan, lebih mengutamakan orang lain ketimbang diri sendiri. Sudah dijelaskan. Ya. Itu dari Al-Qur'an. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh, ya. Sebenarnya bagaimana sih isar ini, mengutamakan orang lain ini? Ya, qala Syekhu Izzuddin, telah berpendapat Syekh Imam Izzuddin bin Abdissalam. Apa kata beliau? La ithara fil qurabati. La ithara, tidak ada ithar. Ithar mendahulukan kepentingan orang lain fil qurabi, dalam hal beribadah. Dalam hal ibadah, la ithara, tidak ada lebih mengutamakan orang lain dalam hal ibadah. Nah, fala ithara bima'it taharati. Contohnya seperti apa? Fala ithara, maka tidak ada ithar mengutamakan orang lain bima'it taharati, dalam hal menggunakan air untuk bersuci. Nah, contohnya bagaimana? Misal ketika masuk waktu sholat, ini nanti sholat zuhur, masuk waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk waktu. Sementara ketika kita hendak berwudu, airnya itu hanya cukup bagi kita saja. Bagi kita saja air itu. Mata air itu, ya. Ya, kalau mata air beda, mungkin nanti istilahnya mata air itu kan istilahnya nanti kan banyak. Tapi air itu cukup untuk hanya kita seorang saja berwudu. Sementara waktu sudah masuk, sekali masuk. iya, sedikit kali airnya, hanya untuk kita saja, tak bisa lagi bagi-bagi kepada orang lain. Maka la itharo, tidak boleh isar.
Kalau seandainya dibaginya air yang sedikit itu tadi kepada orang, makruhun, hukumnya makruh, tidak sampai haram. Baik mungkin ya. Udah tahu aja pakai ini. Nah, itu tak boleh. Tapi selain daripada dalam hal ibadah, boleh dilakukan. Misalnya kehausan orang ya kan? Ya, Punya sedikit. kan kita punya minum ya, minum kita berlebih. Kira-kira cukuplah untuk 2 orang. Kita berikan kepada orang lain. Silahkan boleh. Mahbubun, lebih dicintai. Oh, ibadah. Kalau ibadah, nah. Oke, selanjutnya itu tadi dalam menggunakan air. Selanjutnya bagaimana? Wala bisitril aurati, dan tidak boleh isar. Wala maksudnya tidak boleh isar, tidak boleh lebih mengutamakan orang lain dalam hal apa? Bisitril aurati, dalam hal menutup aurat. Misal ketika hendak sholat, sudah masuk juga waktu, sudah berwudu, lalu ketika kita ingin memakai kain, Sarung. sarung tahap apa gitu, pokoknya kain untuk menutup aurat kita. Tapi ternyata kain itu cuma satu. Kain itu hanya cukup bagi kita seorang. Tak bisa lagi digunakan untuk 2 orang. Maka fala itaro, tak boleh itar, lebih mengutamakan orang lain. Misal dikasihnya kain ini, udah lawak untuk aja katanya. Aku nanti aja. Nah, ini makruh hukumnya. Dalam hal bisitril aurati, dalam hal menutup aurat. Juga kalau perempuan yang saja. Begitu juga perempuan. Kan, yang buat ilmu cuma 1 orang ini. Nah, Masuk waktu sholat. iya. Yang buat punya telepon udah keluar aja, nanti aku tanya kayak gitu. Nah, Itu nggak boleh saja. iya. Kalau selagi tidak ditemukan lagi kain tadi untuk menutup aurat. Tapi kalau ditemukan rupanya di musola itu ada berlebih, udah pakai aja. Ya. Nah, Cuma 1, kalau bisa kita duluan ya. iya. Ibadah. Dalam hal ibadah. Kemudian dalam hal apa lagi? Wala bisoffi. Ya, wala bisofil awal. Dalam saf pertama. La isar, ya. Wala bisofil awal, dan tidak boleh isar, mengutamakan orang lain bisofil awal, di dalam saf yang pertama. Laki-laki yang utama kan saf pertama ya. Iya, ketika kita sholat disunahkan kita saf pertama. Afdol, Contohnya yang ya, afdolnya di saf yang pertama. Tapi ketika saf tadi masih kosong, kita suruh orang lain, ada lawak majuannya. bawa aja gitu. Itu kita namanya tidak mencari afdol yang baiknya. Maka masuk nih tadi dalam kaidah al-itaru fil qurabi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Mengutamakan orang lain dalam hal ibadah hukumnya makruh, tapi mengutamakan orang lain dalam selain ibadah mahbubun, lebih dicintai. Kenapa? Tujuannya itu apa? Kalau seandainya kita lebih mengutamakan diri kita dalam hal ibadah, untuk apa rupanya? Li'annal gharadul ibadati ta'zim wal ijlal. Li'anna, karena sesungguhnya untuk apa? Gharada bil ibadah. Ya, tujuannya adalah untuk ibadah, at-ta'zim, untuk mengagungkan, wal ijlalu, meninggikan, ya, mengagungkan Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, faman athara bihi, siapa yang melakukan isar, mengutamakan orang lain, mengutamakan kepentingan orang lain dalam hal ibadah, bihi, dengannya, faqad taraka, maka dia telah meninggalkan ijlalal ilahi wa ta'zimahu, meninggalkan dari mengagungkan Allah dan memuliakan Allah. Jadi siapa yang melakukan isar, maka dia sudah meninggalkan dari beribadah, dari mengagungkan Allah, memuliakan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah contoh dan juga dalil yang telah disebutkan dalam kaidah yang ketiga, al-itaru fil qurabi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Ibadah kita berlomba-lomba, kalau kita yang luar ya saja. Iya. Misal contoh lagi kita sebutkan ini. Wa qala Syekhu Abu Muhammadin Al-Juwaini fil Furuq. Ya. Dan telah berpendapat Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, ya, ini namanya Abu Muhammad Al-Juwaini fil Furuq, di dalam kitab Furuq.
Apa kata beliau? Man dakhala, siapa yang masuk, alaihi atasnya, waqtis shalah, waktu sholat. Sudah masuk waktu sholat, udah azan, udah mengumandangkan azan muazin tadi. Wa ma'ahu, dan bersamanya ma yakfihi li taharati, sesuatu yang cukup baginya li taharati, untuk bersuci. Ya, wa hunaka, dan di sana may yahtajuhu li taharati, ada orang yang berhajat juga untuk menggunakan air untuk taharah bersuci. Maka kata Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, lam yajuz lahul itar, tidak boleh baginya itar, mengutamakan orang lain. Ini misal masuk waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, ternyata saat bersamaan kita sedang melaksanakan wudu, ya, air itu cukup untuk kita saja, tapi di sana juga ada orang yang mau berwudu, untuk bersuci. Jadi bagaimana? Air tadi cuma sedikit, maka kita tidak boleh memberikan air ini kepada orang lain, mengutamakan orang lain. Ya, lam yajuz katanya, tak boleh isar, mengutamakan orang lain. Kenapa? Karena jika kita juga butuh ini, karena dihormatil waktu, untuk menghormati waktu sholat. Bagi kalau udah mau habis waktu dalam sholat sampai dia meninggalkan kewajibannya. Iya, maka jangan sampai ini juga kita, makanya kalau sudah belajar ini, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Ya, oke, kita masuk. Selesai tentang kaidah yang ketiga, al-itharu fil qurabi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Kita masuk kepada kaidah yang keempat. Ya, apa itu kaidah yang keempat? Al-qaidatur rabi'atu, kaidah yang keempat. Apa dia? At-tabi'u tabi'un. At-tabi'u tabi'un. Maknanya pengikut itu tabi', mengikut. Tabi'un. Pengikut itu diwajib mengikut. Nah, dalam hal apa ini? Tidak, mungkin agak asing mungkin bagi adik-adik ini. Sebenarnya apalah makna kaidah ini? Tabi. Nah, tabi'. Nah, pokoknya setiap dia menjadi pengikut pasti ngikutlah dia. Nah, inilah makna kaidahnya. Nah, di dalam kaidah ini juga terbagi beberapa pembahasan, ya. Misal, at-tabi'un, tabi'. Ya, di dalam kaidah ini juga terdapat berbagai macam pembahasan. Ada 4, ya. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, apa dia? Yang pertama, al-ula, yang pertama. Nih, yang pertama. At-tabi'u La yufradu bil hukmi. la yufradu Bil hukmi. bil hukmi. Nah, ini dia. Subbab dari kaidah at-tabi'u tabi'. Cabang dari kaidah. Ya, apa dia maknanya? At-tabi'u, pengikut itu la yufradu, tidak disendirikan, bil hukmi, dengan hukum. Jadi kalau dia sudah masuk dalam situ, tidak bisa lagi dia dipisahkan. Masuk, include, dia sudah masuk ke dalam situ. Contoh. Kenapa? Li'annahu innama ju'ila tab'an, karena sesungguhnya innama ju'ila, dia menjadi tab'an, include, sudah masuk, termasuk di dalamnya. Wa min furu'ihi, dan di antara contoh-contohnya, misal apa katanya di sini? Alhamlu yadkhulu fi bai'il ummi tab'an laha wa la yufradu bil bai'i. Alhamlu, janin yang berada di dalam, yadkhulu, masuk, fi bai'il ummi, pada jual beli induk.
taba'an laha, mengikut baginya induk. Maksudnya mengikut baginya si janin yang ada di dalam Anaknya itu ya. induk tadi. Fala yufradu, maka tidak disendirikan bil bai'i, di dalam jual beli. Misal saya mau beli lembu, dah, Betina. iya betina, disebutkan oleh penjualnya, Pak, ini di dalam ada janin di dalamnya berumur 3 bulan, udah diperiksa oleh dokter, ternyata umur janinnya 3 bulan. Ada namanya, ya bisa jadilah, saya nggak tahu, pokoknya itu dokter hewan lah yang mengetahui itu. Nah, disebutkan oleh dokter apa tadi, penjual tadi, Pak, ini lembu betina umur sekian, di dalamnya sudah terdapat janin, harganya sekian, maka itu sudah include di dalam, sudah termasuk di dalamnya, ya, at-tabi' yang mengikut tadi. Hukum anaknya itu sama. Fala yufradu bil bai'i, dia tidak bisa dipisahkan dari jual beli. Kan nggak bisa dia menjual, dia nggak bisa menjual secara terpisah. Oh Pak, ini yang ada induknya sekian Pak harganya, tapi di dalam itu ada anaknya lagi Pak. Beda harga. Maka jualnya nggak bisa, mau dikeluarkan lagi, lama lah. Nah, tidak bisa. Jadi inilah maksud contoh dari kaidah at-tabi' la yufradu bil hukmi, yang mengikut itu dia tidak bisa disendirikan secara hukum. Mengikut dia sudah include. Kalau ada janin di dalam hewan tadi, maka dia sudah include kepada induknya, sudah masuk mengikut kepada induknya. Saya rasa gampang ya pemahamannya. Oke, contoh selanjutnya, wa minha, contoh yang lain, ad-dudul mutawallidu fi ta'ami yajuzu akluhu ma'ahu tab'an la munfaridan fil asah. Ad-dudu, binatang, ya, serangga. Serangga ini banyak macam, ada ulat, ya, bisa jadi entah kutu, ya, mutawallidu, ya, yang muncul fit ta'ami, di dalam makanan, ya, juzu akluhu, boleh dimakan, ya, ma'ahu taba'an, bersamanya pengikut, la munfaridan, tidak bisa disendirikan, bil aswah, menurut pendapat yang aswah. Ya, jadi misal saya punya buah apel, misal apel. Tuh. Nah, Itu ternyata kita nggak tahu, makan kita rupanya apel ini di dalamnya rupanya ada ulat. Ada ulat kecil termakan kita. Boleh itu? Boleh. Ya. Ya juzu akluhu, boleh memakannya. Ya. Kenapa? Ma'ahu taba'an. Karena ulat yang berada di dalam buah ini dia include. Ya, dia termasuk ke dalam buah yang boleh dimakan. Boleh, silakan. Tapi kalau seandainya misal ketika dia makan buah tadi, rupanya pas di mau ini nampak dia ulatnya tadi, nah ya udah silakan dibuang. Nah, tapi kalau seandainya termakan dia, udah dicucinya, udah di apa istilahnya, dikupahnya, terus begitu makan ada gili-gili dia, ditelan aja lah. kecil lah ya kan, mau jambu ya kan, manja. Ini dalam catatan misalkan dia tidak tahu. Tapi kalau seandainya tahu, ya dibuang dulu. Ada ulat disingkirkan. Jangan gitu kan, Ustaz. Iya. Ambil dari pohon, bunga itu segala macam, makan aja, rupanya ada ulatnya. Begitu juga misal kalau seandainya jual beli tanah. Pak Haji, saya mau beli tanah ini. Berapa? 1 hektar. Banyak ya. Ternyata di situ, di dalam tanah itu muncul berbagai macam tumbuhan. Maka ketika saya jual beli dengan Pak Haji, dari Pak Haji saya beli tanahnya, maka tumbuhan yang berada di atas itu sudah masuk ke dalam jual beli itu. Ada dari situ. Ada mungkin pisang, entah janda bolong, nggak tahu lah kita. Pokoknya segala macam tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah yang jual beli tadi, maka dia sudah masuk. La munfaridan, dia tidak bisa dipisahkan. Nggak mungkin lah nanti, tunggulah Pak, aku ambil dulu. Kalau seandainya batang yang besar gimana? Sawit misalkan. Bentar lah Pak, cabut dulu sawitnya. Pokoknya sah jual belinya. Dan dia la munfaridan, tidak bisa dipisahkan.
Oke, lanjut. Saya Ustaz. Terakhir ya. Cabang kedua. Cabang kedua, at-tsaniyah, yang kedua. At-tabi'u, mengikut. Yasqutu, menggugurkan. Bisuqutil matbu'i, dengan gugur yang mengikut. Contohnya saya paham aku. Nah, wa min furu'ihi, di antara contoh-contohnya ya, contohnya manfaathu salatun fi ayyamil jununi. Manfaathu, siapa yang luput. Manfaathu, siapa yang luput. Salatun, satu salat ya, fi ayyamil jununi, pada hari saat dia gila. Fi, pada, ayami, hari, al-jununi, saat dia gila. La yustahabbu, ya, tidak dianjurkan. Qada'un, mengqada', mengganti maksudnya. Rawatibiha, salat-salat sunnahnya. Li'annal fardha saqata, karena fardha, salat wajibnya, saqata, gugur. Fakadza tabi'uhu, maka begitu juga yang mengikutnya. Nah, misal seseorang sakit, dia sakit apa? Junun ya, majnun, orang gila, hilang. Pokoknya udah nggak sadar lagi dia. Namanya udah gila dia kan. Sehari aja. Nah, karena di dalam hadis kufi al-qalam, dia tidak dikenai hukum. Kapan dia? Orang yang gila sampai dia sembuh dari gila. Ya, jadi selama dia gila, misal dia gilanya pada waktu zuhur. Dia gila pada waktu zuhur. Dah, ternyata pada waktu asar dia udah sehat, sembuh, udah sadarlah dia dari kegilaannya tadi. Maka dia tidak wajib untuk mengqadha, mengganti sholat, ya, mengganti sholat zuhurnya. Begitu juga termasuk dengan sholat sunnahnya, rawatibnya, misal, atau sholat qabla zuhurnya, qobliyahnya ya, qobliyah dan juga ba'diyahnya. Kenapa? Karena di dalam sholat zuhur ini sudah include dia qobliyah dan ba'diyahnya, maka tak wajib bagi dia untuk mengganti sholat tersebut. Maka dia masuk dalam kaidah ini, at-tabi'u yasqutu, yang mengikut itu gugur dia. Suqutil matbu', dengan gugurnya yang diikut. Ya, yang sininya saja sudah gugur. Yang wajibnya. Mana lagi yang wajib? Nah. Oh ya, ya maksudnya yang wajibnya aja udah gugur, apalagi yang sunnah. Karena yang qobliyah itu mengikut kepada. Iya. Nah, jadi begitulah penjelasan yang terdapat di dalam kaidah at-tabi'u yasqutu bi suqutil matbu'i. Saya kira demikian. Terima kasih Ustaz ya, untuk anak-anak kelas 9. Dan hari ini kita belajar dua kaidah ya. Yang pertama tentang al-itharu fil qurbi makruhun wa fi wariha mahbubun. Yang kedua itu at-tabi'un tabi. Kalau misalnya tadi ada di komentar ada pertanyaan, karena waktu kita terbatas, jadi kita tidak bisa menjawab di sini. Mungkin di sesi-sesi selanjutnya akan kita buat sesi khusus itu tanya jawab. Pertanyaan yang ada di sini boleh dituliskan, nanti kami catat. Untuk jawabannya akan dijawab pada pertemuan selanjutnya atau sesi khusus untuk tanya jawab tentang fikih misalnya kan. Karena tadi katanya Ustaz ada pertanyaan. Iya. Yang gitu kan. Saya tak terbaca kita di sini kan. Iya, betul. Waktunya juga nggak cukup. Betul. Nah, jadi pertanyaannya nanti kami catat. Untuk jawabannya pertemuan selanjutnya atau dalam sesi yang khusus untuk menjawab pertanyaan tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.